Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah kajian tafsir yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu lagi untuk melanjutkan kajian tafsir kita. Kalau di luar Ramadan kita ngajinya ba'da maghrib. Ini pada bulan Ramadan kita ngajinya digeser sebelum maghrib, sebelum buka puasa. Baik, sore ini kita akan membaca tafsir surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini bicaranya tentang tema akidah. Akidah itu bicara 4 perkara. Pertama, masalah ketuhanan. Kedua, masalah kenabian. Ketiga, masalah metafisika. Kemudian yang keempat, sam'iyat. Sam'iyat itu artinya persoalan-persoalan yang kita ketahui lewat informasi Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Informasi-informasi yang betul-betul akurat dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, surat Al-Ghasyiyah ini bicara sisi yang pertama, yaitu tentang ketuhanan. Allah sebagai Rabbun, Allah pencipta segala sesuatu, Allah yang memberi rizki kepada makhluknya, Allah yang memberi ganjaran pada hamba-hambanya yang taat, Allah yang menghukum kepada hamba-hambanya yang durhaka kepadanya. Nah, itu antara lain isi dari surat Al-Ghasyiyah. Mari kita baca satu persatu. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Kalau diterjemahkan letterlock, apakah telah datang kepada kamu peristiwa hari kiamat? Tetapi ada ulama yang memahami hal ini bukan bentuk istifham, bukan bentuk pertanyaan. Jadi diartikan, bukankah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Nah, atau sudah datang kepadamu berita tentang hari kiamat. Hari kiamat itu di sini disebut dengan istilah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu dari kata Ghasyiyah yang artinya itu menutup. Kiamat disebut dengan Al-Ghasyiyah, menutup akal dan kesadaran manusia. Karena peristiwa hari kiamat itu peristiwa yang sangat dahsyat. Kita bisa melihat deskripsi tentang kedahsyatan peristiwa kiamat, misalnya di salah satu ayat yang mengatakan yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taranna sasukara wa ma hum bisukara walakinnallaha adzaballahi sadid. Jadi pada hari terjadinya kiamat itu setiap ibu-ibu yang menyusui mereka mengabaikan bayi-bayi yang ada dalam susuannya. Ibu-ibu yang hamil menggugurkan kandungannya karena kedahsyatan peristiwa hari kiamat. Dan orang-orang kamu lihat mabuk padahal mereka tidak mabuk. Nah, jadi ini gambaran tentang kedahsyatan hari kiamat. Maka di sini disebut dengan istilah Ghasyiyah, Ghasyiyah, menutup akal dan menutup kesadaran bagi mereka-mereka yang menyaksikan peristiwa hari kiamat itu. Nah, ayat yang kedua, wujuhun yauma idzin khasyiyah. Pada hari itu
kamu lihat wajah-wajah itu tertunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyaksikan siksa yang akan mereka alami karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kedua ini bicara tentang orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa melihat penjelasan ayat 2 ini di ayat yang lain, misalnya di surat As-Sajdah ayat 3. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kamu lihat nanti orang-orang yang durhaka itu menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Nah, jadi yang dimaksud dengan mereka-mereka yang tertunduk ini adalah al-mujrimun, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang sesat. Juga di surat Asy-Syura ayat 20 ayat 45 Allah mengatakan wa tarauhum yu'raduna 'alaiha khashi'in. Ketika mereka khasyi'ina minadz-dzulli. Jadi nanti orang-orang yang durhaka kepada Allah ini mereka dihadapkan pada neraka jahanam. Maka mereka tertunduk, takut. Nah, jadi yang dimaksud ini adalah orang-orang yang durhaka. Wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Pada hari kiamat itu kamu lihat wajah-wajah tertunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut karena mereka akan dimasukkan ke dalam siksa. Amilatun nasibah. Mereka orang-orang kafir ini, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka bekerja keras dan lelah, bekerja keras dan capek. Ini kalau kita lihat penjelasan ulama-ulama di dalam tafsirannya mengatakan begini. Orang-orang kafir, ini khususnya dalam konteks turunnya ayat ini adalah orang-orang Mekah. Ini surat Makkiyah. Orang-orang Mekah ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya kepercayaannya kepada Tuhan itu tidak seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Bahwa Allah itu Esa seesa-esanya. Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa perbuatannya. Tapi keyakinan orang Arab itu namanya paganisme. Syirik. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keyakinan mereka ada hierarki ketuhanan. Tuhan yang paling tinggi itu Allah, di bawahnya Allah itu ada Tuhan-Tuhan lain. Tuhan-Tuhan lain itu yang besar ada 3. Yang disebut di surat An-Najm ayat 16-19. Yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Lata, Uzza, dan Manat itu perannya menurut keyakinan mereka adalah sebagai objek tawassul untuk mengantarkan doa-doa mereka kepada Allah. Nah, jadi orang-orang Mekah pada masa itu mereka juga melakukan ritual-ritual keagamaan. Hanya saja ritual-ritual keagamaan yang mereka laksanakan itu tidak sesuai dengan ajaran yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Walaupun mereka mengaku melestarikan agama Nabi Ibrahim, tetapi apa yang mereka lakukan sudah tidak sesuai dengan yang dulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada mereka. Sudah terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid murni, sementara mereka itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ritual keagamaan yang mereka lakukan walaupun mereka sampai capek
itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan ajaran yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Nah, ini salah satu maknanya. Orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, kalaupun mereka melakukan ritual-ritual keagamaan karena tidak sesuai dengan ajaran dasar tauhid, maka tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat untuk diterimanya amal ibadah manusia, ritual-ritual keagamaan itu ada 3. Pertama adalah pelakunya harus orang mukmin, orang yang betul-betul menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang dilakukan itu harus benar-benar baik dan benar, sesuai tuntunan agama. Yang ketiga, amalan itu dilakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang-orang musyrik tidak melakukan seperti itu. Mereka melakukannya demi Lata, Uzza dan lain-lain itu. Nah, maka amalan mereka walaupun sampai capek tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang lain, ini tidak harus amaliyah keagamaan. Bisa juga amaliyah itu amaliyah duniawi yang mubah, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ekonomi misalnya. Orang bekerja, mencari rezeki, kegiatan-kegiatan ekonomi. Bahkan sekarang kita lihat banyak sekali orang-orang yang istilahnya itu maniak kerja. Kerjanya luar biasa. Tetapi mereka tidak menunaikan kewajiban-kewajiban keagamaannya. Nah, inilah yang dimaksud amilatun nasibah, salah satunya. Jadi mereka karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan agama, maka apa yang mereka kerjakan di dunia itu dalam bidang perekonomian sampai capek itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makna dari ayat ketiga ini cukup banyak. Ada lagi yang memberi ilustrasi seperti amalan-amalan orang-orang yang masuk dalam dunia tarekat. Di dunia tarekat itu kan banyak amaliyah-amaliyah yang tidak ada tuntunannya di dalam ajaran agama. Nah, walaupun mereka melakukannya sampai capek, tapi karena amaliyah ini juga tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka agama tidak menerima amalan-amalan itu. Allah tidak menerima amalan-amalan itu. Nah, oleh karena itu kita di dalam melakukan ritual-ritual keagamaan harus benar-benar mengikuti tuntunan yang disyariatkan oleh Allah kepada kita semua. Kalau tidak sesuai, maka dampaknya sangat serius. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menciptakan kreasi-kreasi baru dalam bidang ibadah. Karena itu nanti menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena kita juga bisa lihat di beberapa daerah itu orang yang menciptakan sholat-sholat tertentu yang tidak ada tuntunannya di dalam Quran maupun dalam hadis Nabi. Baik. Taslana ron hamiyah. Ini orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu nanti akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Naron hamiyah. Yang tingkat kepanasannya tidak bisa diukur dengan panasnya api yang ada di dunia. Tusqa min ainin aniyah. Dan mereka setelah masuk ke dalam neraka, kalau mereka haus, maka mereka akan diberi minum dari sumber mata air yang juga sangat panas. Sehingga air yang diberikan oleh mereka kepada mereka oleh para penjaga neraka itu tidak bisa menghilangkan rasa haus mereka. Ini kita bisa buktikan kalau kita haus dan kita minum panas tentu tidak menghilangkan rasa haus itu. Laisa lahum ta'amun illa min dari. Mereka
tidak mempunyai makanan kecuali dari dori. Dori ini makanan yang tidak bergizi. Pohonnya ini pohon yang berduri dan mengandung racun. Unta pun kalau pohon ini sudah kering tidak mau menjamah pohon dori ini. Nah, jadi makanannya penduduk neraka ini dari pohon dori, pohon yang berduri dan pohon yang beracun dan tidak punya nilai gizi sama sekali. Sehingga makanan ini juga tidak akan menghasilkan apa-apa kepada yang memakan. Tapi mereka terpaksa makan karena untuk menghilangkan rasa lapar dan rasa sakit karena ketersiksaan di dalam neraka. Ini artinya menggambarkan betapa ngerinya siksa Allah di akhirat. Makanya kalau orang betul-betul bisa memahami ancaman Allah kepada orang-orang yang durhaka ini, dan kedurhakaan itu dimulai dari kekafiran karena keyakinan yang tidak benar, karena akidah yang tidak benar, maka bagi orang-orang yang sadar seharusnya mereka segera iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Allah sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. La yusminu wa la yughni min ju'. Jadi makanan dari pohon dori ini tidak akan bisa menggemukkan dan juga tidak akan menghilangkan rasa lapar. Jadi tidak ada isinya, tidak ada gizinya sama sekali. Nah, inilah gambaran untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang siksaan ini nanti akan terjadi pada hari kiamat. Kalau di surat yang lain Allah menggambarkan siksanya ini begini. Siksa Allah itu tingkat kedahsatannya, tingkat kengeriannya itu la yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada yang menyiksa seperti siksanya. Wala yusiku wathaqahu ahad. Dan tidak ada yang mengikat seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa buktikan dalam kehidupan di dunia ini. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah itu berjalan secara pasti dan konsisten. Misalnya, sunatullah, salah satu sunatullah. Kalau kita menanam sebiji pohon kelapa, maka dari satu biji kelapa itu setelah tumbuh dan sampai cukup umurnya nanti akan menghasilkan banyak sekali kelapa. Setiap tandan sekian puluh kelapa, padahal setiap dahan akan berbuah kelapa yang banyak. Nah, itu kita lihat. Artinya sistem yang ditetapkan oleh Allah ini berjalan secara pasti dalam kehidupan kita sekarang ini di dunia. Nah, nanti di akhirat juga begitu. Siksa Allah ini berjalan seperti yang telah diterangkan oleh Allah kepada kita semua. Baik, ayat berikutnya bicara tentang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari kelompok yang pertama. Digambarkan oleh ayat ini, wujuhun yauma idzin naimah. Nanti di akhirat pada hari kiamat itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang benar itu kalau kita mengacu kepada Al-Quran, rukunnya ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah tanpa membeda-bedakan. Jadi yang harus dipercaya itu jumlahnya ada 25. Yang 25 ini tidak boleh kita tolak kerasulan dan kenabiannya.
Siapapun yang menolak salah satu rasul yang diutus, maka dia masuk kategori kafir. Jadi kalau orang Islam menolak kenabian Nabi Isa, dia kafir. Sebaliknya kalau orang Nasrani menolak kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, dia juga kafir. Jadi rasul-rasul yang 25 ini secara definitif harus diyakini sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah yang berfirman begitu di dalam Al-Qur'an. Nah, di Quran di surat Al-Baqarah ayat 137 dinyatakan fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka non muslim itu sudah beriman seperti imanmu itu, tidak membeda-bedakan nabi-nabi, maka mereka sudah mendapat petunjuk. Tapi kalau mereka belum seperti itu, mereka berpaling, maka mereka ada pada sisi yang lain. Berarti mereka belum iman sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Nah, jadi iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi, kemudian iman pada hari akhir, lalu iman pada qada dan qadar. Nah, jadi 6 itu harus diyakini secara pasti. Nah, mereka-mereka lah yang nanti di hari kiamat itu akan berseri-seri wajahnya. Karena keimanan mereka yang telah membuahkan amal soleh itu nanti akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yauma idzin naimah lisa'yiha radiyah. Mereka wajahnya berseri-seri karena usahanya betul-betul diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka merasa puas dengan ganjaran itu. Dan harus kita ketahui bahwa ganjaran yang diterima oleh orang mukmin di akhirat itu tidak sebanding dengan amalan yang dilakukan dalam kehidupan di dunia. Jadi ganjaran akhirat itu tidak sebanding, melebihi dari amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Maka orang mukmin yang beramal soleh yang diberi ganjaran oleh Allah itu betul-betul puas sepuas-puasnya. Ada salah satu hadis yang mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang selamat semata-mata karena amalnya. Lalu para sahabat bertanya, apakah baginda juga sama wahai Rasul? Rasul menjawab, ya, aku juga sama. Kecuali Allah memberiku rahmat. Dari hadis ini disimpulkan bahwa orang masuk surga itu lebih karena rahmat, bukan semata-mata karena amal. Contohnya begini, kalau orang masuk surga itu semata-mata karena amal, jadi sebanding, ibaratnya kalau kita mau pergi dari Semarang ke Jakarta, kita beli tiket. Kita beli tiket itu 1 kali trip Semarang-Jakarta, maka setelah kita turun di stasiun Jakarta ya selesai. Kita tidak bisa naik kereta lagi. Kalau kita mau naik lagi, kita mesti beli lagi tiket. Nah itu sebanding, beli 1 trip, maka sekali perjalanan selesai. Kalau belinya bolak-balik ya untuk PP selesai. Itu namanya sebanding. Pahala di akhirat itu, ganjaran di akhirat itu tidak seperti itu. Tidak sebanding. Contohnya, dalam hadis Nabi kaitannya dengan puasa Ramadan, orang mukmin yang puasa Ramadan lalu memberi makan kepada orang lain, maka diganjar surga. Walaupun yang diberikan itu misalnya hanya sebutir kurma. Nah, jadi sebutir kurma bisa menyebabkan orang masuk surga. Kan nggak sebanding. Sebutir kurma, sepiring nasi, uang 10.000, uang 100.000 masuk surga. Nggak sebanding. Jadi orang masuk surga itu lebih karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang untuk mendapat rahmat itu orang harus beramal soleh. Jadi istilahnya seperti kunci. Orang yang mau masuk rumah, dia mesti punya anak kunci.
Kalau dia nggak punya anak kunci, dia nggak bisa buka pintu. Nah, orang yang mau ke surga, dia mesti beramal soleh, kuncinya. Tetapi ketika orang itu menikmati kemewahan surgawi, itu bukan semata-mata karena amal tadi, tapi lebih karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis itu. Oleh sebab itu di ayat ini dikatakan, di ayat 9 ini, lisa'yiha radiyah. Jadi orang-orang mukmin yang beramal soleh itu nanti atas usahanya, lalu usahanya itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasan itu melampaui apa yang dia lakukan dalam kehidupan di dunia, maka si mukmin tadi betul-betul lega, ridho dan puas dengan ganjaran itu. Nah, itu yang dimaksud. Lisa'yiha radiyah. Kalau di ayat yang lain dikatakan radiyatan mardiyah. Orang mukmin yang beramal soleh diberi ganjaran yang sangat besar, maka dia ridho. Sebaliknya Allah ridho juga kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan itu mengikuti tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi radiyah, mardiyah. Mardiyah itu dari sisi Allah kepada manusianya, radiyah itu dari sisi manusia yang puas dengan ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan. Nah, radiyah, mardiyah. Lisa'yiha radiyah. Kemudian seperti apa deskripsi tentang kenikmatan surgawi yang nanti akan dia nikmati di sana? Disebut oleh ayat-ayat berikutnya. Fi jannatin aliyah. Mereka nanti akan ada di surga-surga yang tinggi kedudukan dan kualitasnya. La tasma'u fiha laghiyah. Dalam kehidupan di surga itu mereka tidak akan mendengar kata-kata yang sia-sia, tidak akan mendengar kata-kata yang muspro. Jadi kehidupan surga itu betul-betul kehidupan yang enak. Interaksi antar manusia di surga harmonis. Dan kalau ini mau kita implementasikan dalam kehidupan dunia, ada juga isyaratnya di dalam Al-Quran. Salah satunya ya ini, kita implementasikan di sini. Kita kalau ingin menciptakan kehidupan surgawi di dunia, maka mari kita ciptakan interaksi sosial yang baik di antara kita. Kita minimalisir permusuhan di antara kita. Kita ciptakan ukhuwah Islamiyah yang betul-betul bagus, nah, hubungan yang harmonis. Deskripsi berikutnya kehidupan surgawi dalam kehidupan dunia itu disebut di surat Toha ayat 118-119. Ketika Allah melarang Adam dan Hawa untuk mengikuti setan. Karena kalau manusia mengikuti setan, dia akan sengsara. Lalu Allah berfirman, innalaka alla tajsu'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Engkau dalam kehidupan di surga itu tidak akan kehausan dan tidak akan kepanasan. Juga kamu tidak akan lapar. Nah, jadi kehidupan surgawi ini gambarannya apa? Terpenuhinya basic need, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Kalau ini kita bisa ciptakan dalam kehidupan kita di dunia ini, maka syarat pokok kehidupan surgawi itu sudah terpenuhi. Nah, ditambah di sini la tasma'u fiha laghiyah. Hubungannya bagus, interaksi sosialnya bagus, sehingga tutur kata yang keluar di antara anggota-anggota masyarakat itu juga semuanya bagus. Tidak ada umpatan, tidak ada makian. Semua tutur kata yang baik antara satu dengan yang lain. Nah, ini bisa kita ciptakan kalau kita mau. Oleh karena itu marilah kita ikuti tuntunan agama dengan sebaik-baiknya.
Jadi nanti dalam kehidupan di surga, la tasma'u fiha laghiyah, tidak akan mendengar kata-kata yang muspro. Lalu yang berikutnya, fasilitasnya di surga apa? Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu nanti ada mata air yang mengalir. Jadi situasinya itu sangat enak dan sangat sejuk. Yang berikutnya fiha sururum marfu'ah. Di sana nanti kita bisa menikmati dipan-dipan yang ditinggikan. Ini kalau penjelasan ulama-ulama dulu, dipan itu bisa naik turun sesuai keinginan orang yang menggunakannya. Kalau sekarang dipan-dipan yang bisa naik turun itu sudah bisa kita lihat di sini. Di rumah sakit itu dipan-dipan kan sudah bisa disetel sedemikian rupa ya, bisa naik turun. Nah, lalu yang berikutnya wa aqwabum maudu'ah. Dan ada gelas-gelas yang disajikan. Kalau orang haus, maka sudah ada gelas-gelas yang disajikan. Wa namariku masufah. Dan juga ada bantal-bantal sandaran yang sudah ditata dengan rapi. Wa zarabiyu mabsusah. Dan permadani-permadani halus dan tebal yang digelar di sana. Ini dari kata zarabi, konon ini ada hubungannya dengan Azerbaijan. Azerbaijan itu dari masa dulu turunnya Quran sampai masa sekarang ini terkenal tempat yang menghasilkan, yang memproduksi karpet-karpet yang sangat halus dan sangat tebal. Zarabi. Jadi dari kata Azerbaijan. Lah inilah kenikmatan surgawi. Tapi juga begini harus diingat bahwa deskripsi tentang kenikmatan surgawi dan kengerian siksa di neraka ini bisa jadi juga hanya sebatas sebagai gambaran kepada manusia. Apalagi pada masa turunnya Quran, gambaran ini betul-betul sangat mengenakkan. Tapi untuk orang-orang modern sekarang boleh jadi apa yang digambarkan di sini ini biasa-biasa saja. Ini kita udah bisa lihat sekarang fasilitas-fasilitas yang mewah ini bisa dinikmati di hotel-hotel berbintang 5. Nah, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana? Apa lalu kemudian Quran ini tidak berlaku lagi? Tetap Quran itu berlaku karena Quran itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika Quran bicara kepada masyarakat Arab pada masa turunnya Quran, maka Quran menggunakan budaya dan bahasa masyarakat pada masa itu. Makanya di surat Ibrahim ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap nabi itu bicara dengan bahasa kaumnya. Jadi nabi-nabi itu di dalam menjelaskan agama yang diturunkan oleh Allah kepada mereka menggunakan bahasa kaumnya. Yang dimaksud bahasa itu bisa dalam arti ujaran, omongan, percakapan, bisa dalam arti budaya, kebudayaan yang waktu itu sudah ada, kebudayaan yang waktu itu sudah melembaga. Nah, ini mungkin bagian dari bahasa budaya yang berkembang pada masa itu. Jadi untuk waktu itu ini sudah sangat luar biasa. Juga gambaran tentang perang itu misalnya. Di Quran gambarannya kan pasukan kuda. Tapi kalau ini dipahami sekarang, ya sudah berubah dan sudah berbeda. Nah, ini adalah budaya, bahasa masa itu. Nah, oleh karena itu ini harus kita pahami secara kontekstual. Kita lihat misalnya, Quran menggunakan budaya waktu itu. Di surat Al-Baqarah ayat 282. Tentang perbandingan saksi laki-laki dan perempuan. Allah mengatakan, "Wastasidu syahidaini mir rijalikum. Illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minas syuhada." Jadi saksi itu dua laki-laki dalam transaksi.
Kalau tidak ada dua laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan. Ayatnya lalu memberi alasan. Kalau yang satu lupa, yang satu mengingatkan. Ini dalam kajian-kajian terbaru disimpulkan bahwa ayat ini menggambarkan kondisi waktu itu. Apa? Waktu itu yang namanya perempuan itu tugasnya hanya tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Melayani suaminya, mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumah tangganya. Urusan luar, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, pendidikan, semua ditangani oleh kaum laki-laki. Nah, karena perempuan tidak terbiasa nangani urusan-urusan itu, maka mereka mudah lupa. Nah, maka kalau mereka harus menjadi saksi, menggantikan seorang laki-laki dua. Dengan alasan kalau yang satu lupa, yang satu mengingatkan. Tapi kalau kita pergi sekarang, terutama di Indonesia, perempuan itu sudah memperoleh kebebasan untuk mengembangkan potensi-potensinya. Karena laki perempuan itu kan sama potensinya. Daya akal, daya kolbu, daya hidup, daya fisik. Mereka sekarang bebas mengenyam pendidikan sampai tingkat yang setinggi-tingginya. Maka sekarang di Indonesia banyak perempuan yang sudah bergelar doktor, perempuan yang sudah bergelar profesor, perempuan yang sudah menduduki jabatan-jabatan penting di negeri ini dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang-bidang yang lain, termasuk dalam bidang keagamaan. Ulama-ulama perempuan juga sudah banyak. Nah, ketika kondisinya berubah begini, maka apakah saksi perempuan itu tetap harus satu laki-laki dua perempuan? Nah, kemudian bisa bergeser. Satu laki-laki satu perempuan bisa. Asal cakap. Nah, jadi saksi itu yang penting cakap, bukan jumlahnya. Nah, jadi itu ayatnya begitu. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Surat Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali rasul itu bicara dengan bahasa kaumnya. Jadi bahasa kaum itu dalam arti bahasa ujaran dan juga bahasa dalam arti budaya. Nabi Muhammad karena diutus di Arab, maka bicaranya pakai bahasa Arab. Quran pakai bahasa Arab. Nah, itu. Baik. Nah, jadi gambaran tentang kengerian siksa neraka dan gambaran tentang kenikmatan surgawi ini hakikatnya kita tidak tahu. Nah, hakikatnya kita tidak tahu. Nah, karena dalam salah satu hadis dikatakan yang namanya kehidupan akhirat itu istilahnya begini, mala aina ro'at, belum pernah dilihat oleh mata secara nyata seperti apa. Wala uduna sami'at, dan informasinya belum pernah didengar oleh telinga. Kita belum pernah mendengar informasinya kecuali sebatas deskripsinya ini. La aina ra'at wala uduna sami'at wala khatara ala qalbi basar, dan tidak terbetik dalam hati sanubari siapapun karena memang belum pernah ada yang alami. Makanya karena tidak pernah ada yang ngalami dan kembali ke dunia, tidak ada yang bisa mendeskripsikan itu. Apalagi orang-orang yang sudah wafat juga belum masuk ke surga, belum masuk ke neraka. Mereka masih ada di alam barzah. Nah, jadi tidak bisa menjelaskan tingkat kengerian siksa neraka dan tingkat kenikmatan surgawi itu. Nah, secara pasti. Nah, ini gambarannya adalah seperti ini. Nah, baik. Jadi nanti kalau ada orang usil, wah ini kalau seperti ini kan sudah kita lihat itu di hotel-hotel itu. Nah, jawabnya begitu. Jadi ini budaya dulu begitu. Bagi orang-orang Arab awal yang kepada mereka diturunkan Quran ini sudah sangat hebat. Dan puncak dari kenikmatan. Nah, puncak dari kenikmatan itu gambarannya adalah seperti ini. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, setelah orang-orang Arab didakwai oleh Nabi Muhammad, lalu ada sebagian yang menerima dan lebih banyak yang tidak menerima.
Maka ayat berikutnya ini mengajak orang-orang untuk melihat fenomena-fenomena alam supaya mengantar kepada keyakinan bahwa Allah itu Esa. Nah. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta? Bagaimana Allah menciptakan unta? Unta ini dalam dunia ini, dalam kehidupan di dunia ini termasuk binatang yang antik, binatang gurun yang sangat antik, wujudnya sangat besar dan sangat kuat untuk membawa beban dan bisa berjalan dalam ukuran yang sangat jauh. Dan binatang ini juga menahan haus. Tapi kalau dia ketemu air, maka dia akan minum air itu dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu disimpan dalam kulitnya. Lalu nanti akan dikeluarkan sedikit-sedikit. Kemudian binatang ini walaupun ukurannya sangat besar, tapi sangat taat walaupun pada anak kecil. Dia tidak pernah membangkang. Nah, tidak pernah membangkang. Kalau diperintah dia pasti akan tunduk. Lalu rincian dari keistimewaan unta ini sangat banyak sekali. Nah, kakinya bagian bawah itu tidak seperti kaki kuda, tapi kakinya itu seperti spon, seperti bantal, jadi lunak. Sehingga dia berjalan di padang pasir itu sangat enak dan sangat cocok, tidak seperti kuda. Nah, dan lain-lain. Jadi apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Kalau mereka memperhatikan unta, dan unta ini adalah binatang yang setiap hari mereka saksikan, karena salah satu kekayaan orang Arab itu unta, terutama unta yang umur 9 bulan. Nah, baik. Baik, kita selesaikan sampai akhir. Nah, keterangannya pendek-pendek aja. Nah, jadi ini ayat memerintahkan untuk memperhatikan unta. Yang kedua, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak memperhatikan kepada langit bagaimana Allah meninggikan tanpa cagak, tanpa tiang-tiang? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu dipancangkan sangat kokoh sekali menjadi penyeimbang bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Bumi walaupun itu bulat telur atau bulat, tapi karena sangat luas itu sehingga kelihatan di depan mata kita itu bumi ini terhampar, tidak kelihatan bulat. Nah, kalau ini diperhatikan maka orang akan bisa bertauhid, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan kepada mereka karena kamu tugasnya hanya sebagai pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak bisa maksa mereka. Karena manusia itu diberi kebebasan berkehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau iman silakan, mau kafir silakan. Iman balasannya surga, kafir siksanya di neraka. Jadi orang sudah diberi penjelasan oleh Allah, diberi kebebasan berkehendak. Ila man tawalla wa kafar. Tetapi orang-orang yang berpaling dan kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah akan menyiksanya dengan siksa yang paling besar. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian hisabnya mereka juga menjadi tugas kami, atas kami untuk menghisab kepada mereka. Nah, inilah surat Al-Ghasyiyah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.